Sebuah topi dan syal harganya Rp110.000. Topi lebih mahal Rp100.000 daripada syal. Berapa harga syal tersebut? Rp5.000. Ini berarti harga topi tersebut adalah Rp105.000 yang berarti lebih mahal Rp100.000 dari harga syal. Mia adalah seorang asisten toko di sebuah kapal pesiar raksasa. Suatu ketika dia menemukan sebuah arloji mahal di butik tempatnya bekerja dan mengumumkannya di radio. Gak lama kemudian, 4 orang datang ke toko tersebut. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa itu adalah arloji mereka. Mia memperhatikan mereka semua dengan seksama dan menyadari siapa pemilik arloji itu. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Pria ini memang punya bekas arloji berwarna coklat di kulitnya, tapi jauh lebih besar daripada arloji yang ditemukan Mia. Gadis muda ini sudah punya arloji di tangan kirinya, kenapa dia memakai arloji yang kedua? Wanita tua ini pasti sangat pikun. Anjingnya memakai arlojinya sebagai kalung. Arloji itu pasti milik si remaja. Nick adalah seorang penerjun payung berpengalaman, tapi suatu hari ada masalah yang menimpa Nick. Embusan angin kencang membawanya ke hutan. Pria itu menemukan dirinya berada di antara pepohonan tanpa makanan atau air. Gak lama kemudian, Nick melihat 4 jalan di depannya. Satu jalan menuju lubang hitam supermasif yang menelan semua yang mendekat. Jalan kedua berakhir di lautan yang penuh dengan hiu. Jalan ketiga mengarah ke gunung yang gak mungkin didaki. Dan jalan keempat berakhir di jurang yang tak berdasar. Jalan mana yang harus diambil, Nick? Dia harus mengikuti jalan ketiga. Gak ada yang bilang dia harus mendaki gunung kan? Dia bisa aja kok mengelilinginya. Pada bulan apa orang paling sedikit tidur? Selama bulan Februari hanya ada 28 hari, maksimal 29 hari. Seorang pria sedang dalam pelarian dari kejaran polisi setelah dia mencuri 3 batang emas besar, masing-masing seberat 13 kg. Pada suatu saat dia mencapai jembatan panjang yang hanya dapat menopang 118 kg. Berat badan pria itu 91 kg. Gimana dia bisa mengangkut ketiga emas batangan sekaligus? Dia harus berjalan melintasi jembatan sambil menjagling batangan. Artinya, setiap saat hanya ada 2 batangan yang berada di atas jembatan karena batangan ketiga akan selalu berada di udara. Perhatikan dengan seksama 3 orang pria yang sedang membawa batang kayu ini ya. Salah satu dari mereka sedang berpura-pura. Bisakah kamu mengetahui siapa orang itu? Pria yang berada di tengah. Pertama-tama dia mengenakan setelan jas yang merupakan pilihan pakaian yang aneh untuk tugas seperti itu. Ditambah lagi, wajahnya cukup santai dan matanya terbuka. Membawa batang kayu itu nggak terlihat seperti kerja keras baginya. Suatu malam Emma pergi untuk membuang sampah dari kedai kopinya. Dia hendak pergi ketika dia melihat sesuatu yang gelap di sudut belakang tempat sampah. Itu adalah seorang wanita muda dan dia nggak sadarkan diri. Emma bergegas menghampirinya. Tas dan ponsel pintar gadis itu terletak di dekatnya di tanah. Orang pertama dalam daftar kontak bernama Kakak. Emma menghubungi nomor tersebut dan mendengar suara perempuan. "Aku menemukan adikmu tergeletak di tanah. Sepertinya ada yang memukul kepalanya." Wanita itu terkejut dan berjanji untuk segera datang. Selanjutnya, Emma menelpon polisi. Sang kakak dan polisi tiba di waktu yang bersamaan. "Tangkap wanita itu, dia dalang di balik serangan ini." Kenapa Emma bilang begitu? Dia nggak memberitahu sang kakak kemana harus datang, bagaimana dia tahu alamatnya.
Ada 4 cangkir di atas meja, semuanya terbalik dan menyembunyikan permen dengan jumlah yang sama di bawahnya. Di dekat setiap cangkir ada tanda yang menyatakan jumlah permen yang ada di bawahnya. Tanda-tanda itu adalah 5 atau 6, 7 atau 8, 6 atau 7, dan 7 atau 5. Hanya satu dari tanda-tanda ini yang benar. Berapa banyak permen yang ada di bawah setiap cangkir? Karena hanya ada satu tanda yang benar, nomor yang tepat nggak bisa muncul 2 kali. Kalau enggak, lebih dari satu tanda akan benar. Ini berarti ada 8 permen di bawah setiap cangkir. Luke ikut serta dalam sebuah eksperimen ilmiah, namun ada sesuatu yang nggak beres. Dia berakhir di sebuah tempat di mana nggak ada apapun kecuali 3 portal. Salah satunya mengarah ke gurun kutub di Antartika, yang kedua membuka ke kawah gunung berapi yang dipenuhi dengan lava cair, dan di balik portal ketiga ada zaman dinosaurus dengan diplodocus besar berkeliaran. Portal mana yang harus dipilih, Luke? Luke akan membeku dalam waktu singkat di gurun kutub. Lelehan lava bahkan bukan sebuah pilihan, tapi diplodocus sama sekali nggak berbahaya bagi manusia. Mereka hanya memakan tanaman. Lihatlah gambar ini dengan seksama dan sebutkan siapa di antara orang-orang ini yang kidal. Sang pelayan. Lebih mudah bagi orang kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan mengambil makanan dan minuman dengan tangan kiri yang lebih dominan. Detektif Henry Taylor sedang bersiap-siap untuk bekerja ketika dia mendengar teriakan dari rumah tetangganya. Dia bergegas ke sana, pintunya terkunci. Pria itu harus menendangnya beberapa kali sebelum pintu itu terbuka. Dia menemukan tetangganya, Nona Anderson, di ruang tamu, diikat di sebuah kursi. "Oh, aku sangat senang kamu mendengar teriakanku. 1 jam yang lalu seorang pria mengetuk pintuku dan bilang dia adalah tukang listrik. Begitu aku mengizinkannya masuk, dia mengikatku dan mengambil semua lukisan tak ternilai yang kudapatkan dari kakekku. Dan kemudian dia kabur begitu saja." Detektif Taylor harus menangkap wanita itu karena mengarang kasus pencurian. Kok dia tahu? Ketika dia mencoba masuk ke dalam rumah, pintu terkunci dari dalam. Siapa yang bisa melakukannya kalau Nona Anderson diikat dan pencuri itu diduga lari keluar rumah dengan terburu-buru? Kamu punya 5 buah rantai dan masing-masing rantai terdiri dari 3 mata rantai. Kamu harus membuat sebuah rantai panjang dari kelima bagian ini. Mengelas buah mata rantai akan dikenakan biaya Rp30.000 dan memotong mata rantai akan dikenakan biaya Rp10.000. Bisakah kamu membuat rantai panjang kalau kamu hanya punya Rp150.000? Pertama, ambil 1 bagian rantai dan potong ke 3 mata rantainya. Biayanya Rp30.000. Kemudian sambungkan 4 bagian rantai yang tersisa dengan mata rantai yang sudah terpisah ini. Mengelas mata rantai ini akan dikenakan biaya tambahan Rp90.000. Secara keseluruhan, kamu hanya perlu membayar Rp120.000. Di tengah-tengah penerbangan yang panjang, 2 orang penumpang berdiri dan mulai mengancam kru dan penumpang. Mereka menuntut uang sebesar Rp10 miliar dan sebuah helikopter. Salah satu penjahat memiliki lisensi pilot dan bisa menerbangkan helikopter. Ketika pesawat mendarat di bandara terdekat, para penumpang itu mendapatkan semua yang mereka minta, koper berisi uang dan helikopter. Namun ketika mereka masuk ke dalam, mereka nggak berhasil terbang dan ditangkap oleh polisi. Kenapa mereka nggak bisa menyalakan mesin kalau helikopter nggak mengalami masalah teknis? Helikopternya sih baik-baik aja, tapi nggak ada bahan bakar tuh di dalam tangkinya. Michael tersesat saat berjalan di hutan. Setelah berjam-jam berkeliaran, dia akhirnya melihat sebuah rumah yang tampak aneh dan sepertinya sepi. Namun pria itu memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan menanyakan arah.
Tapi ketika dia memasuki rumah itu, pintu di belakang punggungnya menutup dengan suara keras dan dia mendengar sebuah suara. Kamu telah memasuki rumahku tanpa diundang. Kamu gak akan bisa keluar dengan mudah. Setelah itu Michael mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan 3 pintu. Suara itu bilang kepadanya hanya satu dari pintu-pintu itu yang menuju kebebasan. Di balik pintu pertama ada serigala-serigala yang kelaparan. Pintu kedua menyembunyikan manusia serigala yang sangat marah, dan di balik pintu ketiga ada api unggun yang sangat besar. Pintu mana yang aman? Michael harus menunggu hingga api unggun padam dan keluar dari rumah melalui pintu ketiga. Kamu kembali dari istirahat makan siang dan ternyata seseorang telah mencuri Rp470.000 lebih dari tasmu. Ada 4 tersangka, Mila, Harry, Jaka, dan Vivi. Saat kamu tanya tentang uang itu, Mila menjawab dia nggak mengambilnya. Harry bilang dia yakin banget Jaka yang mengambil uang itu. Jaka berteriak, mustahil, Harry bohong. Dan Vivi bilang, Mila berkata yang sebenarnya. Cuma satu dari mereka yang nggak bohong. Siapa yang mencuri uang itu? Mila, dia, Harry, dan Vivi bohong. Sedang Jaka berkata jujur. Jika orang lain mengambil Rp470.000 uangmu, akan ada lebih dari 1 orang yang berkata jujur. Gimana cara kamu memperoleh 720 dari 98 cuma dengan memakai 1 huruf? Tambahkan huruf X antara 90 dan 8. Kamu akan memperoleh 90 kali 8 sama dengan 720. Pemilik restoran Vegan Paradise menghubungi polisi. Dia lagi panik. Seseorang telah menyerang koki kami. Dia dibawa ke rumah sakit beberapa menit lalu. Pasti pesaing kami telah mengirim seseorang untuk merusak usahaku. Saat petugas polisi datang ke restoran itu, mereka tahu 3 orang telah ada di area staff selama insiden. Koki pertama lagi mengiris bawang merah saat koki itu terluka. Dia bilang ke polisi penglihatannya jadi kabur karena air mata dan bahwa dia nggak melihat apapun. Koki kedua sedang mengupas udang ketika kecelakaan itu terjadi. Dia bilang dia mendengarkan musik melalui earphone-nya dan nggak mendengar apa-apa. Orang ketiga, pelayan wanita, mengaku dia sedang menyajikan limun di luar. Siapa yang bohong? Koki kedua yang menyerang koki itu. Udang di restoran vegan? Serius? Dan secepat apa kamu bisa menemukan jawaban teka-teki ini? IT sama dengan 4. Cat sama dengan 6. Time sama dengan 8. Hippo sama dengan 10. Cheetah sama dengan... Jawaban yang benar adalah 14. Masing-masing huruf bernilai 2. Dinda lagi naik kereta. Di dalam gerbong, hawa terasa panas membakar. Cewek itu melepas gelang emas bertahtakan berlian dan menaruhnya di meja di depannya. Beberapa menit kemudian, kereta masuk terowongan dan keadaan jadi gelap gulita. Ketika terowongan sudah terlewati, gelang itu nggak ada lagi di atas meja. Dinda terkejut, ada yang nyuri gelangku. Cuma ada 3 orang lain di gerbong itu. Helen bilang, dia tidur. Ragil lagi membaca buku elektronik di ponselnya. Dan Ansori pergi ke kamar mandi, bahkan sebelum kereta masuk terowongan. Siapa yang mencuri gelang itu? Helen. Sebelumnya lengan bajunya digulung, tapi sekarang lengan bajunya sampai pergelangan tangan untuk menyembunyikan gelang itu.
Apa yang biasanya terjadi pada tanaman di kelas matematika? Tumbuh akar kuadratnya. Seorang lelaki masuk ke sebuah rumah dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama ada tulisan Karawarawa. Di pintu kedua ada catatan berbunyi kandang singa. Pintu ketiga nggak ada tulisannya, tapi lelaki itu tahu pasti kemana arah pintu. Kok bisa? Itu pintu yang tadi dimasukinya. Tinggi seekor bayi jerapah 2 kali lipat tiap bulan sampai dia mencapai ukuran ayah jerapah. Waktu yang dibutuhkan 10 bulan. Butuh berapa bulan bayi jerapah itu akan tumbuh setengah dari tingginya sekarang? Sembilan bulan. Nah, perhatikan kedua cowok ini. Apa pendapatmu? Siapa yang nggak akan selamat? Kemungkinan besar cowok yang di kiri. Ketapelnya pasti bisa melukai cowok yang di kanan. Tapi dia pasti akan selamat. Tapi begitu dia melangkah keluar dari papan kayu, cowok yang satunya akan langsung jatuh ke jurang. Seorang pria kaya, Pak Tommy Ginting, lenyap dari rumahnya. Detektif yang ditugaskan untuk menangani kasus itu menemukan catatan di TKP. Catatan itu berbunyi 1 Januari, 4 Oktober, 3 Juni, 4 Juli. Detektif menduga nama penjahat tersembunyi dalam catatan itu. Tersangka adalah Jaka Ginting, putra sekaligus pewaris pria kaya itu, Yuni Ginting, istri pria itu, dan Joni Hardian, karyawan Pak Ginting. Detektif langsung menyimpulkan nama pelaku. Apa kamu bisa melakukan hal yang sama? Yang dikira tanggal ini sebenarnya mewakili huruf-huruf yang kamu butuhkan untuk nama itu. Misalnya, 1 Januari, artinya huruf pertama dari kata Januari, dan seterusnya. Ternyata Joni Hardian ada kaitannya dengan lenyapnya Pak Ginting. Coba pecahin yang ini. Foto. Itu pot 8 O's, yaitu potatoes. 1N, 3N, 5N, 7N. Teka-teki rebus ini menyembunyikan odds and ends. Befriended, apa artinya ya? Artinya, a friend in need atau teman di masa sulit. Seorang mahasiswa menaruh kertas ujian akhirnya di tumpukan jawaban mahasiswa lain. Dosen bilang ke dia, "Kulihat kamu nyontek dalam ujian, kamu otomatis akan gagal." Anehnya, mahasiswa itu cuma berlalu. Saat nilai ujian diumumkan, ternyata dia mendapat nilai A. Kok bisa? Dosen nggak tahu siapa mahasiswa itu. Karena itu, dia menilai ujiannya seperti menilai ujian mahasiswa lainnya. Kamu lagi main tenis meja ketika bolamu jatuh ke dalam pipa sempit sedalam 0,3 meter yang mencuat di lantai beton. Gimana cara kamu mengambil bola dari pipa jika yang kamu punya cuma bat pingpong, botol plastik berisi air, dan tali sepatu? Tuang air dari botol ke dalam lubang dan bolanya akan naik ke permukaan. Kamu punya persamaan yang disusun dengan batang korek api. 6 tambah 4 sama dengan 4. Pindahkan 1 batang korek saja agar persamaan ini jadi benar.
kamu harus mengambil satu batang korek dari tanda tambah dan ditaruh di angka 6 hingga jadi 8. Maka persamaanmu akan jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Suatu ketika, seorang penyanyi muda kenamaan, Rihanna, yang baru merekam album perdananya setengah tahun lalu, diundang untuk tampil di sebuah konser. Tapi saat gilirannya untuk nyanyi, Rihanna nggak muncul di panggung. Dia ditemukan tak sadarkan diri di lantai ruang gantinya. Saat polisi tiba, mereka menginterogasi 3 penyanyi lain yang harus tampil hari itu. Camila bilang, aku baru di dunia pertunjukan, jadi aku datang ke Rihanna untuk minta saran, tapi aku nggak memukulnya. Sarah berseru, adik lelakiku penggemar Rihanna, dia dengerin lagu-lagu Rihanna bertahun-tahun, aku bahkan minta tanda tangannya buat adikku. Dan Sofia bilang ke polisi, aku malah nggak ketemu Rihanna, aku terlalu gugup sebelum naik panggung untuk ninggalin ruang gantiku. Siapa yang memukul Rihanna? Sarah, dia bilang adik lelakinya penggemar Rihanna selama bertahun-tahun. Padahal penyanyi itu baru merekam lagu pertamanya 6 bulan lalu. Aku akan ngasih 3 petunjuk dan tugasmu menemukan bilangan 4 angka. Angka pertama nggak berguna. Yang kedua dan keempat adalah cerminan satu sama lain. Dan angka ketiga setengah yang kedua. Bilangan itu 0, 8, 4, 8. 0 adalah angka nggak guna, 8 saling mencerminkan, dan 4 setengah dari 8. Jarang disentuh, tapi sering dipegang. Dan kalau pintar, kamu akan menggunakannya dengan baik. Apa ini? Lidahmu. 2 pesawat lepas landas di saat yang sama. Keduanya harus terbang melintasi Atlantik, tapi satu pesawat berangkat dari New York menuju Paris, dan yang lain meninggalkan Paris, terbang ke New York. Kecepatan pesawat pertama 1046 km per jam, dan pesawat satunya 1126 km per jam. Pesawat mana yang lebih dekat dengan Paris saat keduanya bertemu? Keduanya ada di jarak yang sama dari Paris karena bertemu di tempat yang sama. Perusahaanmu memproduksi sepatu dan punya 2 pabrik di kota yang berbeda. Pekerja di kedua pabrik suka mencuri sepatu. Kamu nggak bisa memakai keamanan tambahan ekstra, tapi harus menghentikan ini. Gimana kamu melakukannya? Satu pabrik harus mulai membuat sepatu kiri saja, dan yang lain cuma yang kanan. Nela melayang ke arah lapangan yang indah. Dia membawa barang. Kalau dia gagal membukanya sebelum sampai di bawah, dia tak akan selamat. Bisa tebak apa isi bungkusan itu? Nela sedang terjun payung. Ada parasut di dalam sana. Setelah mendarat dengan aman, Nela berjalan di ladang bunga matahari. Apa kamu bisa menemukan 3 hal aneh tentang area ini? Orang-orangan sawah ini berkedip. Bunga matahari ini punya gigi. Dan ada 2 matahari di langit. Nela berjalan jauh dan tersesat di hutan. Lalu dia bertemu 4 pria yang duduk di satu pohon besar. Bisakah kamu membantunya mengurutkan dari yang paling kurang pintar? Pria nomor 4 memotong dahan tempatnya duduk. Jadi dia yang paling kurang pintar. Pria nomor 1 duduk di dahan yang sebentar lagi dipotong pria nomor 2. Jadi dia yang paling kurang pintar kedua. Pria nomor 2 gak sadar dia juga bakal jatuh. Jadi dia yang ketiga. Dan terakhir,
Pria nomor 3, dia jahat, tapi jelas yang paling pintar. Nela terus berjalan dan menemukan jalan raya. 3 orang menawarinya tumpangan ke kota terdekat. Apa kamu bisa membantu Nela memilih kendaraan yang paling aman? Lihat mobil orang ini, bannya kempis dan ada genangan oli mesin keluar dari mobil. Mungkin ini bukan pilihan paling aman. Wanita cantik ini dan mobilnya tembus cahaya karena mereka hantu. Sementara itu, pengemudi truk yang muram ini kelihatannya bisa diandalkan. Nela masuk ke kedai kopi dan bertemu 2 wanita. Keduanya bilang mereka putri miliarder terkenal. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong? Wanita di sebelah kanan pembohong. Logo di kaosnya palsu, jadi dia nggak kaya. Nela nggak punya uang buat beli makanan. Pemilik kedai kopi kasihan dan menawarkan makan gratis. Tapi dia harus memecahkan teka-teki. Nela setuju. Ini tugasnya. Manusia pernah menginjakku, tapi nggak banyak. Aku nggak pernah penuh terlalu lama. Aku punya sisi gelap. Siapa aku? Bisakah kamu membantu Nela mendapatkan makanan gratis? Jawaban yang benar adalah bulan. Saat sedang makan, Nela melihat-lihat foto di dinding. Tiba-tiba, dia melihat ada yang aneh. Bisakah kamu menemukan detail yang aneh juga? Orang ini ada di kedua foto, dan dua-duanya terlihat muda. Tapi jarak waktu antara 2 foto ini adalah 100 tahun. Nela mampir ke toko bunga dan melihat pemiliknya menaruh karangan bunga di vas besar. Jika dia menaruh 1 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 buket ekstra. Dan jika dia menaruh 2 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 vas ekstra. Berapa banyak vas dan buket yang dia punya? Dia punya 3 vas dan 4 buket. Pemilik toko bunga menawari Nela pekerjaan. Dia baru menerima kiriman bunga. Ada 3 kotak berlabel mawar merah, mawar putih, dan mawar merah dan putih. Label tiap kotak ini salah. Nela punya 1 kesempatan untuk mengambil bunga dari kotak manapun dan melabeli kotak itu dengan benar. Bisakah kamu membantunya? Nela harus mengambil setangkai bunga dari kotak berlabel mawar merah dan putih. Karena labelnya salah, kotak ini pasti berisi antara mawar merah saja atau mawar putih saja. Misalkan Nela mengambil mawar merah, sekarang dia bisa melabeli kotak ini dengan benar. Kita tahu kotak putih tak mungkin berisi mawar putih. Jadi, sekarang Nela bisa melabeli 2 kotak yang tersisa dengan benar. Setelah mendapatkan sejumlah uang, Nela memesan kamar di hotel setempat untuk istirahat. Si manajer menawarinya 3 kamar kosong. Bisakah kamu membantu Nela memilih opsi terbaik? Ada retakan di jendela kaca kamar pertama. Nggak aman. Dan ada zombie yang bersembunyi di bawah kasur kamar ketiga. Jadi, Nela harus memilih yang kedua. Nela mengunci diri di kamar. Dia membuka jendela dan berdiri di dekatnya untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, dia melempar sesuatu keluar jendela. Nela pingsan tak lama setelahnya. Ini misterius karena dia sehat dan tak ada yang melakukan apapun padanya karena pintunya terkunci. Bisakah kamu menemukan penjelasan logis atas apa yang terjadi di sini? Nela melempar bumerang keluar jendela. Bumerang itu pergi ke jarak maksimum dan kembali langsung ke kepalanya. Tak lama, Nela siuman dengan kepala sakit. Dia pergi ke toko untuk beli obat pusing. Dia melihat 3 hal aneh di tempat ini. Bisakah kamu melihatnya juga?
Ada jagung di rak serbet dan tisu toilet. Pengumuman ini menawarkan diskon 800%. Kayaknya mustahil. Dan terakhir, si penjaga memakai 2 pasang kacamata. Tiba-tiba penjaga toko berteriak, "Seseorang mencuri uangku!" Lalu mengunci pelanggan di dalam toko dan memanggil polisi. Polisi tiba dan menanyai 4 tersangka. Maya bilang, "Aku kesini untuk beli minum sebelum kelas yoga jam 12. Aku terlambat 20 menit karena kalian." Bob berkata, "Ngapain aku nyuri uang? Semua orang tahu kita pakai kartu zaman sekarang." Lily bilang, "Penjaga toko ini orang jahat. Biar saja duitnya hilang." Dan Nela menjawab, "Maaf, aku cuma fokus ke belanjaanku. Aku nggak lihat ada yang mencurigakan." Setelah mendengarnya, polisi menangkap 1 orang. Bisa tebak siapa? Maya, lihatlah jam di dinding. Ini baru jam 10, dia belum terlambat. Jadi, dia bohong. Nela sedang menyusuri jalan. Dia melihat ada Bu Gina sedang mengadakan cuci gudang. Harga barang apapun cuma $1. Amy membeli gaun tua. Phil mengambil vas antik yang indah ini. Dan Vivi membeli koper vintage ini. Nela mendekati Bu Gina dan berkata, "Bu, Anda baru saja menjual barang mahal seharga $1. Apa maksudnya? Kamu bisa tebak?" Vivi mengangkat koper ini dengan mudah, jadi mungkin kopernya kosong. Selain itu, ada lubang di bagian bawahnya, jadi ini pasti nggak berharga. Vas ini nggak antik, ada stiker dari toko obral. Meski gaun ini kotor dan robek, ada bros besar dan mahal yang terpasang di sana. Dan batu permata ini nggak mungkin cuma seharga $1. Nela bertanya apa dia boleh memakai kamar mandi Bu Gina. Bu Gina menjawab, "Boleh, ada di ujung koridor." Saat Nela berjalan ke sana, dia salah pintu. Nela malah pergi ke dapur yang berantakan ini. Pintunya nggak bisa dibuka. Bisakah kamu membantu Nela mencari kunci? Kuncinya ada di teko. Bu Gina masuk dapur dan bilang, "Aku penyihir, aku akan memberimu hadiah kalau kamu berhasil memecahkan teka-tekiku." Oh yes. Nela setuju, ini tugasnya. "Aku punya 2 mulut, mulut yang besar untukku sendiri dan yang kecil untuk orang lain. Bisakah kamu memecahkan misteri ini?" Jawaban yang benar adalah teko lagi. Bu Gina membawa Nela ke basemennya yang berdebu dan berkata, "Salah satu dari 3 pintu ini mengarah ke dunia magis dan 2 lainnya palsu. Kamu punya 1 kesempatan untuk memilih pintu yang benar. Semoga beruntung." Bisa tolong bantu Nela? Dia harus memilih pintu ketiga. Lihat lantainya. Jejak kaki berdebu ini cuma mengarah ke pintu ketiga. Berarti pintu 1 dan 2 palsu. Nela membuka pintu ketiga dan memasuki hutan ajaib. Ada 4 cara untuk menyeberanginya. Tapi keempat jalur itu agak berbahaya. Naga lapar menunggunya di rute pertama. Api besar membakar seluruh jalur kedua. Dan jalur ketiga adalah terowongan tanpa jendela. Dan jalur keempat dipenuhi kalajengking dan ular. Bisakah kamu membantu Nela memilih jalan yang benar? Dia harus memilih jalan ketiga. Terowongan itu memang tak berjendela. Tapi siapa bilang gak ada jalan keluar? Nela menyusuri terowongan dan sampai di istana indah. Si penjaga bilang, "Istana ini milikmu kalau kamu berhasil memecahkan teka-teki. Aku bisa mengisi ruangan, tapi tanpa memenuhi tempat. Siapa aku?" Bisa bantu Nela mendapatkan istana ini? Jawaban yang benar adalah cahaya. Rosie dan Pandu lagi ngopi bareng sambil ngobrol santai. Keduanya terkenal jago bersilat lidah. Saat pelayan nanyain umur mereka, Pandu bilang, "Umurku belum lebih dari 30 tahun.
Lalu Rosie menjawab, aku baru berumur 28 tahun dan Pandu seenggaknya 5 tahun lebih tua dariku. Pandu merespon lagi, enggak lah, Rosie seenggaknya berumur 29 tahun. Apa kamu bisa nebak umur asli mereka? Karena semua pernyataan mereka salah, berarti kita perlu mengasumsikan kebalikannya. Umur Pandu jelas di atas 30 tahun, umur Rosie bukan 28 dan dia seenggaknya 4 tahun lebih muda dari Pandu. Selain itu, umur Rosie seenggaknya 28 tahun. Dari pernyataan pertama, kita bisa nyimpulin umur Pandu seenggaknya 31 tahun. Pernyataan kedua dan ketiga bisa ngasih tahu kita kalau Rosie belum berumur 28 tahun. Kita juga tahu kalau umur mereka maksimal terpaut 4 tahun. Jadi, Pandu berumur 31 tahun dan Rosie 27 tahun. Sesampainya di rumah, Rosie langsung bikin minuman hangat. Tapi tiba-tiba ada bola sepak yang nembus jendela dapurnya dan mecahin cangkir yang dia pegang. Rosie langsung ngecek lewat jendela. Di sana, dia ngelihat 3 tetangganya lagi berusaha ngumpet. Mereka bernama Kalista, Komar, dan Titi. Besok paginya, Rosie nemu surat kaleng di kotak suratnya dengan tulisan begini. Dari ketiga tetangganya itu, mana yang harus Rosie interogasi? Tulisan ini berbunyi, coba tanya ke Komar. Jadi, dia harus nanya langsung ke Komar. Komar langsung minta maaf ke Rosie dan cewek itu menjawab, aku bakal maafin kamu kalau kamu bisa mecahin teka-tekiku. Ini petunjuknya. Aku yang terakhir muncul di bumi, tapi ada di urutan keempat di akhirat. Aku cuma muncul sekali dalam sehari, seminggu, dan sewindu. Aku nggak ada di bulan, tapi terlihat di matahari. Apakah aku? Apa kamu bisa bantuin Komar mecahin teka-teki ini? Jawabannya adalah huruf I. Tapi setelah Komar ngejawab teka-tekinya, kira-kira Rosie bakal maafin dia nggak ya? Rumah Rosie baru aja kecurian. Setelah dia lapor polisi, beberapa tetangganya langsung diinterogasi. Bayu bilang, kemarin saya masih di rumah orang tua saya di kota lain. Ini juga baru pulang. Fandi bilang, semalam saya nginep di hotel biar lebih aman. Soalnya kemarin ada tukang bangunan yang ngebenerin plafon rumah. Untung pagi ini udah beres semua. Sedangkan Coki mengatakan, semalaman aku main game bareng teman-teman pak. Jadi nggak tahu ada kejadian yang mencurigakan. Siapa yang berbohong? Fandi, dia bilang atap rumahnya baru aja dibenerin. Tapi kok itu masih berantakan? Biar bisa menangin kejuaraan lari di kampusnya, Rosie harus rajin berlatih. Coba lihat semua peserta ini. Apa kamu bisa memprediksi orang yang bakal menangin kompetisi ini? Pelari yang berbaju merah bakal keluar jadi juara. Tali sepatu cowok ini perlu dibenerin. Sedangkan Rosie menggangin perutnya terus. Ternyata dia lagi kram. Jadi kemungkinan besar dia akan kalah. Keesokan harinya, Rosie beli coklat saat mau nge-gym. Tapi dia nggak bisa memakannya di depan teman gymnya karena instruktur Tina nggak ngebolehin semua peserta makan makanan bergula. Akhirnya, Rosie ngumpetin coklat itu di lokernya. Saat jam istirahat, dia ngebuka lokernya untuk ngambil coklat. Tapi ternyata coklatnya udah hilang. Dia langsung menanyai 4 teman setimnya. Karin bilang, tadi aku lagi keramas di kamar mandi. Keisha mengatakan, aku abis video callan sama pacarku kok. Kalau kamu gak percaya, tanya aja ke dia. Jihan baru aja ketemu Tina untuk ngebahas latihannya. Sedangkan Nina lagi makan salad favoritnya. Siapa yang berbohong? Karin, katanya baru keramas, kok rambutnya udah kering aja? Rosie harus pulang larut malam setelah seharian latihan. Tiba-tiba dia ngeliat cewek lagi duduk di halte bus. Tubuhnya basuh kuyup oleh air hujan, padahal jam operasional bus udah habis. Rosie jadi kasihan dan bilang begini,
Rumahku cuma beberapa meter dari sini. Kamu mau ngeteh di rumahku nggak? Cewek itu mengiyakan. Setelah sampai di rumah, Rosie langsung nyalain lampu. Tapi dia tahu kalau tamunya itu makhluk jahat. Kenapa bisa gitu ya? Kaki cewek ini dipenuhi bulu serigala. Dan malam ini sedang ada bulan purnama. Sebentar lagi, dia pasti berubah jadi manusia serigala. Untungnya dia bisa nyelamatin diri dari manusia serigala itu. Dan keesokan harinya, dia bisa kerja seperti biasa. Tapi apesnya, dia malah kekunci di tempat parkir bawah tanah. Setelah cukup lama mondar-mandir, dia ngeliat 3 pintu keluar. Dan cuma salah satu diantaranya yang aman dimasuki. Harimau lapar udah siap mengintainya di balik pintu pertama. Jadi dia nggak mungkin milih pintu ini. Pintu kedua dijaga ketat oleh asisten suara virtual yang diprogram untuk membenci manusia. Suara ini bisa mengancam siapapun yang berani masuk ke situ. Sedangkan pintu ketiga dipenuhi gas beracun yang bisa bikin pingsan. Pintu mana yang harus dipilih Rosie? Pintu kedua aja, ancamannya cuma berupa suara kok, jadi nggak membahayakan. Itu cuma asisten suara. Rosie nemu banyak persediaan madu di ruangan ini, tapi dia cuma punya satu wadah berukuran 5 liter dan satu wadah 3 liter. Dia harus nakar madu sebanyak 4 liter seefisien mungkin. Apa kamu bisa membantunya? Dia harus mengikuti 6 langkah ini. Pertama, isiin madu ke wadah 5 liter sampai penuh. Kedua, tuang madu dari wadah 5 liter ke wadah yang 3 liter. Dengan begini, Rosie masih punya 2 liter madu di wadah 5 liter. Langkah ketiga, keluarin semua madu yang ada di wadah 3 liter. Keempat, pindahin 2 liter madu tadi ke wadah 3 liter. Kelima, isiin madu lagi ke wadah gede sampai penuh. Terakhir, pindahin 1 liter madu dari wadah 5 liter ke wadah yang lebih kecil. Dengan begini, Rosie akan mendapatkan 4 liter madu di wadah gede. Rosie pengen nyobain menu baru di restoran dekat rumahnya. Si pemilik restoran bersedia nawarin dia makanan gratis kalau dia bisa nebak teka-teki sulit. Setelah mengiyakan, Rosie ngedengerin petunjuknya baik-baik. Kamu membuangku saat mau memakaiku, tapi mengambilku lagi setelah nggak memakaiku. Apakah aku? Rosie langsung tahu jawabannya. Apa kamu juga tahu? Jawabannya adalah jangkar. Rosie punya 26 kaos kaki biru, 13 kaos kaki hijau, 33 kaos kaki pink, dan 12 kaos kaki merah. Dia naruh semua kaos kakinya di dalam laci. Berapa kaos kaki yang harus dikeluarin saat dia nggak nyalain lampu untuk mastiin kalau sepasang warnanya sama? Lima kaos kaki. Semua kaos kakinya punya 4 variasi warna. Jadi kalau dia ngeluarin 5 kaos kakinya, 2 diantaranya pasti punya warna yang sama. Cerdas kan? Rosie punya 4 adik yang masing-masing bernama Alex, Sarah, Nina, dan Cindy. Mereka berlima dapat kado saat ngerayain hari Natal. Rosie ngebuka 25 kado dan Alex ngebuka 24 kado. Sedangkan Sarah ngebuka 8 kado. Tapi Nina cuma ngebuka 1 kado. Dengan mengamati polanya, apa kamu bisa nebak jumlah kado yang dibuka Cindy? Huruf terakhir dalam nama Rosie adalah Y, dan ini adalah huruf ke-25 dalam alfabet. Huruf terakhir Alex, X, ada di urutan ke-24, dan huruf terakhir dari nama Sarah adalah H. Huruf ini berada di urutan ke-8 dalam alfabet. Dan seterusnya, pola yang sama juga berlaku untuk Cindy. Huruf Y menempati urutan ke-25, jadi dia akan ngebuka 25 kado. Kasian juga ya jadi Nina, semua kakaknya dapat banyak kado, tapi dia cuma nerima 1 kado. Rosie lagi ngelihat-lihat foto jadul neneknya. Dia langsung ketakutan saat tahu ada penjelajah waktu di antara hadirin pesta ini. Apa kamu bisa nebak yang mana?
Foto ini diambil pada tahun 70-an, tapi cowok di sebelah kiri ini ngantongin smartphone. Dia pasti berasal dari generasi lain. Rosie mau masuk ke apartemen sepupunya untuk nyiapin kejutan ulang tahun. Sayangnya, dia malah lupa dengan kode 5 digitnya. Tapi, dia masih ingat dengan 5 petunjuk ini. Jumlah angka kelima dan ketiga sama dengan 14. Angka keempat sama dengan angka kedua plus 1. Angka pertama adalah 2 kali angka kedua dikurangi 1. Jumlah angka kedua dan ketiga sama dengan 10. Dan terakhir, jumlah kelima angka ini adalah 30. Apa kamu bisa mecahin kode ini? Kodenya adalah 74658. Jadi begini penjelasannya. Hai, ada teka-teki baru nih untuk melatih otak kamu. Tebak jawabannya ya. Nggak pakai lama. Jawab soal ini dong. Bu Gita punya 7 anak cowok dan masing-masing dari mereka punya saudara cewek. Berapa semua anak Bu Gita? Jawabannya 8. Semua anak cowoknya pasti punya saudara cewek yang sama. Jadi 7 anak cowok plus 1 cewek sama dengan 8 anak. Pak Septian ditemukan pingsan di depan rumah saat semua keluarganya lagi liburan. Penyelidik mendapatkan 3 tersangka dan semuanya ada di dalam rumah saat kejadian. Maya ditetapkan sebagai tersangka pertama, tapi dia nggak mau ngaku bersalah. Dia bilang, di pagi hari saya bersih-bersih rumah dan siangnya tidur. Pelayan Joni bilang, saya diminta ngecek stok makanan di siang hari. Lalu, Jody, sopir Pak Septian, mengaku saat kejadian dia nggak di rumah itu. Saya nganterin anak Pak Septian ke pesta kebun. Mana dari semua tersangka ini yang terbukti bersalah? Jody, semua keluarga Pak Septian lagi pergi liburan, jadi alibinya nggak mungkin benar. Kalau bisa nebak kata ini berarti kamu jago bahasa Inggris. Pengucapannya tetap sama meski 2 dari ketiga hurufnya dihilangin. Kata apa ya? B. Phew, ternyata harus mikir keras. Lihat gambar ini baik-baik biar kamu bisa nemu keanehannya. Cewek di gambar yang paling kanan makan sup pakai garpu tuh. Aduh, mana bisa. Ketujuh bestie ini lagi nongkrong bareng di hari Minggu. Monique, Poppy, dan Loli mau pesen kopi, sedangkan Eva, Ella, dan Emma lebih milih minum soda. Dengan mengamati polanya, apa kamu bisa nebak jenis minuman yang dipesan Monique? Dia pasti pesan kopi, rahasianya ada di nama mereka. Pada nama Monique, Poppy, dan Loli ada huruf vokal O dan I, mirip kayak di kata kopi. Di keranjang ini ada 4 pir dan di dalam ruangan ini ada 4 orang. Masing-masing orang mengambil 1 pir. Dan ternyata masih ada sisa 1 pir di dalam keranjang. Kenapa bisa gitu ya? Sisa pir di dalam keranjang diambil oleh orang terakhir di situ. Sebentar lagi, Maria berulang tahun dan biar penampilannya makin cantik, dia pengen rileks di spa. Dia keenakan dipijitin sampai ketiduran. Setelah bangun, dia baru tahu uang di dalam tasnya udah hilang. Oh no! Maria punya 3 tersangka. Kasir, Rika, mengaku, aku lagi makan siang di belakang. Ahli pijat, Catherine, bilang, tadi aku masuk ke belakang toko untuk ngambil minyak. Sedangkan Mirna, dia cuma pengunjung spa kayak Maria. Dia bilang dia nggak ngelihat apa-apa saat masih nunggu dipijat. Apa kamu tahu pencurinya? Catherine, dia pasti nungguin Maria sampai ketiduran biar bisa nyuri barang-barangnya. Lihat aja tuh, di belakang dia ada tumpukan uang. Wah, udah saatnya ngerapin ujung rambut yang bercabang nih.
Tapi ceritanya, di kota X cuma ada 2 penata rambut yang bisa motongin rambutmu. Cowok ini dan cewek ini. Penata rambut mana nih yang bakal kamu pilih? Yang cewek aja. Kalau di kota X cuma ada 2 penata rambut, berarti mereka saling ngebantu motongin rambut. Dari hasil potongan rambut si cowok ke cewek ini, kelihatannya dia nggak jago motong rambut. Kalau ayam jantan ini bertelur di atap rumah, ke arah mana telurnya akan menggelinding? Aha, ayam jantan nggak bisa bertelur, jadi nggak bakal ada telur yang menggelinding. Pemilik toko skincare menghubungi polisi karena tokonya kemalingan, tapi dia nggak ngeliat pelakunya. Menurut rekaman CCTV, di dalam toko ada 3 orang pembeli saat kejadian. Petugas polisi langsung menginterogasi mereka. Miko bilang dia lagi beli produk untuk hewan peliharaannya. Tersangka kedua, Laila, lagi nyari salep dan gel lidah buaya. Sedangkan tersangka Rani bilang ke polisi kalau dia lagi nyari lotion. Apa kamu bisa nebak pembohongnya? Pelakunya pasti Miko. Toko itu kan nggak ngejual produk untuk hewan peliharaan. Payah. Pak Putra adalah pengusaha kaya yang suka mengoleksi perhiasan mahal. Setelah bangun pagi, dia ngelihat semua perhiasannya udah hilang. Dia langsung menghubungi petugas untuk mecahin kasus ini. Istri Pak Putra, Bu Karin, diinterogasi paling awal. Saat itu saya lagi mandi, jawabnya dengan suara gugup. Belinda, asisten rumah tangga kepercayaan mereka, nggak ada di rumah selama kejadian. Katanya, saya lagi ngeberesin garasi. Kemudian ada Bella yang bekerja sebagai koki. Dia bilang, saya lagi nyiapin makan siang untuk keluarga Pak Putra. Penjurinya yang mana ya? Apa kamu bisa nebak? Pasti Bella. Ngakunya dia lagi masak makan siang, padahal kan kejadiannya di malam hari. Lantai 80 di gedung ini dihuni seorang pria. Saat musim hujan, dia naik lift hingga lantai teratas. Tapi saat nggak ada hujan, dia cuma naik lift sampai setengah jalan. Lalu naik tangga biasa untuk sampai di unit tempat tinggalnya. Kenapa bisa gitu ya? Pria ini kebetulan bertubuh pendek. Normalnya dia cuma bisa mencet tombol lift di lantai 40. Tapi saat musim hujan, dia bisa mencet angka 80 dengan bantuan payung. Jenius kan? Saat hujan deras, Mira bisa kerja dari rumah. Tiba-tiba dia pengen pergi ke kamar mandi. Tapi saat dia balik lagi, ponsel dan uangnya telah dicuri di rumahnya sendiri. Padahal saat itu masih siang bolong. Saat itu cuma ada 3 orang di dalam rumahnya. Adiknya Betty bilang bukan dia pelakunya. Aku masih tidur karena kemarinnya harus begadang. Kakaknya, Anna, bilang saat kejadian dia lagi jalan-jalan di kebun. Lalu dia bilang, aku ngelihat anggrek Night Senate yang bermekaran. Joshua, pacar Mira, mengatakan aku baru saja sampai rumah untuk makan siang nih. Menurutmu gimana? Mana dari ketiga tersangka ini yang udah nyuri uang dan ponsel Mira? Pelakunya Anna, anggrek Night Senate cuma mekar di malam hari. Jadi, kemungkinan dia udah diam-diam masuk ke ruang kerja Mira untuk ngambil barang-barang Mira. Cowok ini mau keliling kota dengan naik kuda, tapi setelah nunggu berjam-jam dia cuma berdiri di tempat yang sama. Kok bisa gitu? Memangnya dia dari mana sih? Nggak dari mana-mana lah, tapi dari tadi dia nungguin kudanya datang. Di peternakan Benny lagi hujan deras dan semua babinya kecuali 15 nggak bisa ditemukan. Berapa jumlah babi yang masih di kandang? Kalau tebakanmu 15, berarti jawabanmu benar. Rumah ini punya 3 ruangan penting. Di dalam perpus ada banyak koleksi buku langka. Ruangan kedua dipakai untuk naruh uang dan emas. Lalu ruangan ketiga dipenuhi koleksi perhiasan mahal.
Kalau terjadi kebakaran, ruangan mana yang pertama kali akan dipadamkan polisi? Nggak ada. Kamu masih ingat kan kalau tugas polisi bukan madamin kebakaran? Itu tugas damkar. Vina salah ngirim email ke cowoknya yang seharusnya dikirim ke temannya. Dan dia nggak mau cowok itu ngebuka emailnya. Makanya Vina langsung ngambil laptop cowoknya untuk menghapus pesan email tadi. Ternyata laptopnya di password tuh. Untungnya dia nemu petunjuknya di sticky note. History 3, Music 5, Book 231, Yellow 1. Kira-kira passwordnya apa ya? Tiap nomor nunjukin urutan huruf yang harus Vina ambil dalam kata itu. Huruf ketiga dari history adalah S, huruf kelima dari music yaitu C. Huruf kedua, ketiga, dan pertama dari book adalah O, O, dan B. Lalu huruf pertama dari yellow adalah Y. Jadi passwordnya adalah Scooby. Sekian dulu semuanya, semoga otakmu semakin terlatih dan tambah cerdas. Sampai ketemu lagi.